الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. صلوات ربي وسلامه على عبده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Teman-teman yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab karya Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pembahasan kita insyaallah masih tentang adzan, masih berkaitan tentang adzan. Ya. Pada bab yang akan kita bahas ini, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah akan bercerita kepada kita tentang asal usul adzan, ya. Cerita tentang sejarah atau munculnya adzan, di mana ada dua hadis dalam pembahasan adzan. Satu dari Abdullah bin Zaid, di mana beliau bermimpi untuk adzan. Lalu kemudian setelah mimpi beliau di pagi hari cerita kepada Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzan, karena memang beliau suaranya lebih keras, suaranya lebih anda, itu lebih tinggi. Kalau masalah tajwidnya tidak usah diragukan lagi. Kalau masalah lafadznya sudah jelas, karena mereka dengan lisannya pasti benar. Maka pada bab ini Al-Imam Asy-Syafi'i membawakan riwayat sejarah atau cerita munculnya adzan dari sahabat Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu. Ya. Ceritanya tentang adzan ini yang jelas Nabi SAW, secara singkat saya langsung ringkaskan saja. Secara singkat, Nabi SAW memerintahkan sahabat Abu Mahdhurah untuk adzan. Tapi sebelumnya beliau bertanya kepada sahabat-sahabatnya yang hadir saat itu bersama Rasulullah. Ketika itu mereka bersama Nabi SAW pulang dari Hunain. Ya. Yani Abu Mahdhurah bercerita, faqafala Rasulullah min Hunaini faqad falaqina Rasulullah. Kami ketika itu bertemu Rasulullah ketika Nabi pulang dari perang Hunain. Falaqina Rasulullah fi ba'd at-tariq fa'adzana mu'adzinu Rasulillah bis-salati 'inda Rasulillah fasami'na sawta al-mu'adzini wa nahnu muttaqi'una fasarakhna nahkihi wa nastahzi'u bihi. Ketika sampai di sebuah tempat, yaitu pas pulang dari perang Hunain, tiba waktu sholat, lalu kemudian ada seorang muadzin adzan. Ada seorang muadzin adzan, tidak disebutkan siapa ini muadzinnya.
bukan Bilal, bukan Abdullah ibnu Umi Maktum, tapi salah seorang di antara sahabat Rasulullah yang adzan. Lalu kemudian Abu Mahdhurah cerita mereka mendengar yang mengumandangkan adzan itu suaranya kurang bagus sehingga mereka seakan-akan yastahziun, mereka ngolok-ngolok suara beliau kurang bagus. Fasami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sauta fa arsala ilaina ila an waqafna baina yadayhi. Lalu kemudian Nabi mendengar juga adzan yang dikumandangkan oleh laki-laki itu. Suara adzan yang tadi dikumandangkan oleh laki-laki itu. Lalu Nabi mengutus atau memerintahkan seseorang untuk memanggil kami, yaitu maksudnya Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah ini muadzinnya Rasulullah di Mekah. Fa arsala ilaina ila an waqafna baina yadayhi. Lalu kemudian kami pun mendatangi Rasulullah karena kami dipanggil oleh Rasulullah melalui utusan tadi. Lalu Nabi mengatakan, ayyukumul ladzi sami'tu sautahu qad irtafa'. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada kami, siapa yang tadi suaranya telah dia tinggikan, maksudnya adzan tadi. Fa asyara al-qaumu kulluhum ilayya. Mohon maaf, beliau Nabi SAW bertanya, siapa di antara kalian yang suaranya lebih tinggi, lebih bagus? Maka seluruh sahabat yang saat itu hadir, mereka menunjuk kepada saya, yaitu maksudnya ke Abu Mahdhurah, ya, Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah ini namanya Aus ibnu Mi'yar. Ada yang mengatakan Mighyar. Namanya Aus. Jadi muadzinnya Rasulullah itu ada 4. Dulu satu di Mekah, Abu Mahdhurah namanya Aus bin Mi'yar. 2 di Madinah, yaitu di Masjid Nabawinya Bilal bin Rabah sama Abdullah bin Umi Maktum, dan 1 di Masjid Quba. Ya. Namanya siapa? Namanya Sa'ad ibnu, saya lupa namanya, bapaknya. Namanya Sa'ad bin siapa, saya lupa ya. Ada 4 muadzinnya beliau waktu itu. Nah, ketika Nabi SAW pulang dari perang Hunain dan ketika itu mendengar adzan salah seorang di antara mereka, lalu kemudian mungkin beliau merasa perlu dicarikan muadzin yang suaranya lebih bagus. Lalu kemudian Nabi mengatakan, manil ladzi qad sami'tu sautahu qad irtafa. Kira-kira siapa orang yang suaranya lebih tinggi dari yang saya dengar? Ya. Lalu kemudian orang-orang di situ pun menunjuk kepada saya. Fa syarul qaumu kulluhum ilayya wa sadaqu fa arsala kulluhum wa habasani. Lalu kemudian semuanya mereka menunjuk kepadaku dan menahan saya. Ya, faqala qum fa'adzin bis shalah. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ketika sudah ditunjuk beliau ini Abu Mahdhurah, lalu Nabi mengatakan, berdirilah dan adzanlah. Faqumtu wala syai'a akrahu ilayya min Rasulillahi wala mimma amarani bihi faqumtu baina yaday Rasulillah. Lalu kemudian aku pun berdiri melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Lalu kata beliau, tidak ada yang paling aku tidak suka, maksudnya tidak ada yang aku tidak senang dari perkara perintah Rasulullah, melainkan aku ketika disuruh menjadi muadzin. Maksudnya aku merasa berat muadzin. Tidak ada yang paling aku rasa berat untuk disuruh kecuali perintah Rasulullah tentang ini nih. Masya Allah.
wala mimma amarani bihi faqumtu baina yaday Rasulillah fa alqa alayya Rasulullah ta'dini huwa nafsuhu faqal. Karena beliau tentunya butuh adzan yang benar seperti apa, maka Nabi SAW pun mengajarkan kepada beliau adzan yang disyariatkan. Lalu Nabi mengatakan, qul, katakanlah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tsumma qala li, lalu kemudian irji' wamdud min sautika. Ya. Dan kembalilah untuk adzan, maksudnya disuruh adzan, laksanakan adzan seperti itu dan panjangkan suaramu, tinggikan suaramu. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Lalu kemudian setelah itu Nabi mengatakan lagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya, Allahu akbar dari sekali ya maksudnya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya, seperti itu adzan yang biasa kita pakai ini. Thumma da'ani hina qadaitu at-ta'dhin fa'atani suratan fiha syai'un min fiddah. Setelah aku adzan, lalu Nabi SAW memanggil aku, lalu memberikan sekantong perak, mau dihadiahkan. Thumma wada'a yadahu ala nasiyati Abi Mahdhurah. Ini cerita, rawi menceritakan. Lalu kemudian beliau meletakkan tangan Nabi tangan Nabi diletakkan di atas nasiyah Abi Mahdhurah, di kepalanya Abi Mahdhurah, di ubun-ubunnya. Thumma amarraha ala wajhi, lalu kemudian dijalankan ke atas mukanya begini, dipegang dari ubun-ubun lalu disapu ke wajahnya. Thumma min baini yadayhi, thumma ala kabidihi, sampai di depan semuanya, sampai di bagian dada. Thumma balaghat yaduhu surata Abi Mahdhurah, sampai ke pusarnya beliau, turunkan sampai ke pusar. Thumma qala Rasulullah, lalu Rasulullah berkata, barakallahu fika wa baraka alaik, semoga Allah memberkahi kamu dan atas kamu. Semoga Allah memberkahi dirimu dan di atas dirimu. Maksudnya ketika dapat masalah, susah senang, maksudnya semoga Allah memberkahi kamu senang dan susah. Faqultu, lalu aku katakan, ya Rasulullah murni bita'dini bi Makkah. Ya Rasulullah, kalau begitu perintahkan aku, tugaskan aku untuk adzan jadi muadzin di Mekah. Faqala qad amartuka bihi, aku telah memerintahkan kamu untuk jadi muadzin di Mekah. Fadhahaba kullu syai'in kana li Rasulillah min karahatihi wa 'ada dzalika kulluhu mahabbatan lin nabi. Setelah sebelumnya tadi itu saya tidak senang mau jadi muadzan, sekarang setelah aku mendapatkan tugas itu dan sudah diajarkan Rasulullah, sudah didoakan Rasulullah, hilang semua rasa benci tadi atau rasa tidak senang tadi sudah hilang. Justru timbul rasa cinta kepada tugas ini dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqadimtu ala Attab bin Usaid amili Rasulillah fadhantu bis salati an amri Rasulillah. Lalu kemudian aku datang ke Mekah dan melaksanakan tugas itu seperti yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Abu Mahdhurah memang tugasnya di Mekah. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, wa sami'tuhu yuhadditsu an abihi an Abi Muhraz an Abi Mahdhurah anin Nabi ma'na ma haka Ibnu Juraij. Ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab ini, ada 3. Ya, jadi 3 riwayat ini sama semuanya, maka kemudian Imam Syafi'i mengatakan
Ada riwayat yang diriwayatkan dari riwayat yang lain yang satu makna dengannya. Ini tentang lafaz adzan. Jadi adzan itu lafaznya seperti yang tadi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu adzan yang kita kenal sekarang. Nah, wa sami'tuhu yuqim. Adapun aku, kata Imam Syafi'i, sekarang aku dengar riwayat tentang iqamah, qomat. Wa sami'tuhu yuqimu fayaqul. Dalam iqamah itu dia mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sekali-sekali. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya, seperti itu lafaz iqamahnya. Wa hasibtuni sami'tuhu yahkil iqamah khabaran kama yahkil adan. Tentang riwayat tentang iqamah ini sama juga dengan riwayat tentang adzan. Artinya dari satu jalan dari sahabat Abu Mahdhurah, ya, dan juga dari sahabat yang lain. Baik. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan wal adzan wal iqamah kama hukiyat an Abi Mahdhurah. Adzan dan iqamah sebagaimana yang dikisahkan dari Abu Mahdhurah, faman naqasa minha syai'an. Jadi adzan dan iqamah itu seperti yang diceritakan dari sahabat Abu Mahdhurah Aus ibnu Mi'yar. Maka barang siapa yang mengurangi sedikit dari lafaz adzan dan iqamah, au qaddama muakharan, atau dia mendahulukan yang sebenarnya diakhirkan, ya, au qaddama muakharan a'ada, dia harus mengulang adzan. Ya, misalnya asyhadu anna Muhammad Rasulullah baru asyhadu an la ilaha illallah misalnya, harus diulang adzannya. Kata Imam Syafi'i tidak boleh dimajukan apa yang sebenarnya diakhirkan. A'ada hatta ya'tiya bima naqas, atau misalnya dia menguranginya, maka dia harus mengulanginya dan membawakan atau harus adzan sesuai dengan yang sudah disebutkan. Apa yang kurang harus disebutkan. Wa kullu syai'in minhu fi mawdi'ihi, segala sesuatu harus diposisikan pada tempatnya. Wal muadzinul awal wal akhiru sawaun fil adzan. Ya, muadzin yang pertama, muadzin yang kedua, adzan, baik yang masalah adzan dan masalah iqamah tidak boleh ditukar-tukar lafadznya. Sudah seperti itu, tidak boleh dimajukan, tidak boleh diakhirkan. Urutannya seperti itu. Wala uhibbut tathwiba fi subhi wala ghairiha. Ini dengarkan baik-baik. Imam Syafi'i mengatakan tentang adzan subuh. Wala uhibbut tathwiba fi subhi wala ghairiha. Dan saya tidak suka adzan tathwib di salat subuh. Apa itu tathwib? Tathwib itu adalah lafaz as-salatu khairun minan naum. Ini kata Imam Syafi'i. Di catatan kaki disebutkan oleh para ulama, ini adalah perkataan Imam Syafi'i yang baru. Karena Imam Syafi'i punya dua pendapat. Ada yang disebut dengan qaulun qadim sama qaulun jadid yang kedua. Qaulun qadim itu perkataan yang lama ketika dia masih di mana? Ketika di Madinah, masih di Basrah, masih di Yaman. Ini qaulun qadim. Adapun qaulun jadid, perkataan yang baru itu ketika beliau sudah menetap di Mesir sampai wafat di sana tahun 204.
Nah, qaulun jadidnya, perkataan baru beliau itu adalah ini. Wala uhibbu tathwiba fi as-subhi wala ghairiha. Dan saya tidak suka, ini kata-kata la uhibbu, saya tidak suka adzan as-salatu khairum minan naum dalam solat subuh dan selain solat subuh. Mungkin solat malam. Kenapa? Lianna Aba Mahdhura lam yahki 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bit-tathwib. Karena Abu Mahdhura ketika mendengar dari Nabi bagaimana Nabi mengajarkan adzan, tidak ada lafaz adzan salat subuh, itu adalah dengan as-salatu khairun minan naum. Karena adzan yang dipraktekkan Rasulullah kepada Abu Mahdhura itu berlaku untuk seluruh solat 5 waktu. Dan kenapa Nabi tidak menyebutkan as-salatu khairum minan naum kalau seandainya memang itu ada? Maka Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak suka kalau ditaruh di solat subuh dan selain solat subuh. Fa akrahu ziyada fil adani wa akrahu tathwiba ba'dahu. Maka aku tidak suka, aku benci, kata-kata benci sekarang dia ganti. Aku benci tambahan. Artinya yang sudah diajarkan Nabi kan tidak ada tadi lafaz itu. Maka aku benci tambahan dalam adzan wa akrahu tathwiba ba'dahu. Iya. Tapi ini kata para ulama, ini perkataan beliau yang baru. Nah, dari sini kita ambil pelajaran bahwa ternyata tidak selamanya yang namanya perkataan yang baru berarti itu harus diamalkan. Walaupun ini perkataan yang baru, karena dalam madhab Syafi'iyah beda ya, madhabnya Imam Syafi'i, maksudnya pendapatnya Imam Syafi'i sendiri dengan pendapatnya para ulama yang bermadhab Syafi'i. Ya, para ulama yang bermadhab Syafi'i beda dengan pendapat Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i memang tidak mengizinkan, tidak menyukai ada lafaz as-salatu khairum minan naum dalam salat subuh. Tapi dalam madhab Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah ini dianjurkan mengikuti madhabnya Imam Ahmad. Tambahan apa? As-salatu khairum minan naum. Kenapa? Karena ada riwayat yang lain yang mengatakan seperti yang diriwayatkan Anas bin Malik mengatakan minas sunnati fi adhanil fajri an yuqal as-salatu khairun minan naum. Merupakan bagian dari sunnah untuk adzan salat subuh itu ditambahkan as-salatu khairun minan naum. Dan dalam banyak riwayat memang bukan cuma satu. Tapi kenapa Imam Syafi'i mengatakan seperti ini? Ya karena memang dia cuma meriwayatkan hadis dari siapa? Dari sahabat Abu Mahdhura satu jalan saja. Maka inilah kita harus adil dalam masalah ini. Imam Syafi'i itu tentunya ketika beliau berpendapat sesuai dengan dalil yang beliau sebutkan di sini. Ketika tidak ada dalilnya, beliau tidak berpendapat. Jadi kita katakan bahwa bisa jadi memang Imam Syafi'i tidak berpendapat as-salatu khairum minan naum karena tidak menyebutkan riwayat-riwayat yang lain. Nah, harus kita katakan seperti ini. Jadi menambahkan lafaz as-salatu khairum minan naum itu tidak ada masalah. Nah, sebagaimana dalam pendapat beliau yang lama, ternyata Imam Syafi'i itu berpendapat dua. Dalam pendapat yang lama beliau mengatakan boleh as-salatu khairum minan naum. Ya, boleh as-salatu khairum minan naum. Mungkin orang bilang, Ustaz, bukankah setiap yang baru itu menghapus yang lama? Maka belum tentu. Ya, belum tentu. Ada hal-hal yang menyebabkan perubahan pendapat. Ya, perubahan pendapat. Bisa jadi yang sebelumnya belum ada dalil sehingga berpendapat begini, atau bisa jadi beliau merubah ijtihadnya karena melihat hadis yang
pendapat yang sebelumnya itu dibangun di atas dalil yang mungkin menurut beliau lemah, sehingga beliau pendapat yang baru ini seharusnya begini, tidak sesuai dengan yang lama, karena menurut ijtihad yang lama itu berdasarkan dalil yang mungkin menurut beliau lemah, sehingga dirubahlah ijtihadnya beliau. Dalam pendapat beliau yang lama, beliau mengatakan ada anjuran mengatakan as-salatu khairum minan naum dalam salat subuh. Dan Syekh Abu Hamid mengatakan yusannu dzalika qaulan wahidan. Pendapat yang satu pendapat, seluruh ulama berpendapat khusus dalam mazhab Syafi'i ini disunahkan lafaz as-salatu khairum minan naum lianna al-hadits qad shahha fihi, karena hadisnya sahih. Wa aslu tathwib, ini tambahan dia Ustaz. Di antara dalil yang mengatakan bahwa lafaz as-salatu khairum minan naum itu sahih adalah riwayat dari Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah pernah mendatangi Nabi SAW yu'adzinuhu bi salatis subuh. Dia adzan salat subuh, lalu kemudian beliau datang kepada Rasulullah SAW. Tapi Nabi tidak bangun, ketiduran, sampai faqila lahu innahu naim, Nabi masih tidur, padahal sudah adzan salat subuh seperti biasa, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sampai selesai Nabi belum bangun. Lalu kemudian dikatakan kepada Bilal Nabi masih tidur. Lalu Bilal mendatangi Nabi SAW, fa'adzana bi'a'la sautihi, lalu kemudian dia adzan dengan sekeras-kerasnya mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Adzannya begitu. Fa uqirrat li adzani subh. Dengan adzan itu lalu kemudian ditetapkanlah adzan subuh. Adzannya Bilal itu. Wastamarratis sunnatu ala dzalik, dan berlangsunglah sunnah itu, berjalanlah sunnah adzan as-salatu khairum minan naum dalam salat subuh. Ya. Tapi enggak usah kaget dengan pendapatnya Imam Syafi'i yang baru tadi ya, karena beliau sudah berpendapat pendapat yang lama, dan itu sejalan dengan dalil-dalil yang sahih dan juga pendapat ulama yang madhab yang lain, bukan Imam Syafi'i. Ya. Karena kalau seandainya Imam Syafi'i berpendapat dengan pendapat yang baru karena berdasarkan hadis dari Abi Mahdhurah, iya betul, memang itu adzan yang diajarkan kepada Abi Mahdhurah. Tapi Bilal kan di Madinah sudah diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga kita harus menggabungkan. Artinya lafaz as-salatu khairum minan naum itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Jadi kalau tidak pakai pun tidak ada masalah, menggunakan lafaz adzan hadis yang diajarkan Nabi kepada siapa? Abu Mahdhurah, itu saja yang wajib. Adapun yang dilakukan oleh Bilal lalu kemudian dilanjutkan sampai sekarang, itu sunnah hukumnya. Pakai itu tentunya pahalanya plus tambah. Tidak pakai tidak ada masalah, adzan tetap sah. Jelas ya? Nah, selanjutnya bab yang baru, bab istiqbalul qiblah bil adzan. Apakah disunahkan ketika adzan menghadap kiblat? Kita dengarkan Imam Syafi'i mengatakan, wala uhibbu an yakuna al muadzin fi syai'in min adzanihi illa mustaqbilal qiblah. Saya tidak suka bagi muadzin kalau dia adzan kecuali dia menghadap kiblat. Artinya disunahkan.
Berarti kalau tidak menghadap kiblat menurut Imam Syafi'i itu dibenci. La tazulu qadamahu wala wajhu anha. Tidak boleh dia geser wajahnya, kakinya juga enggak boleh bengkok, harus menghadap ke kiblat. Wajah kiblat, kaki menghadap kiblat. Li'annahu idzanun bis-shalah, karena ini adalah merupakan panggilan untuk melaksanakan salat. Wa qad wujjihan nasu bis-salati ilal qiblah. Sementara manusia sudah diarahkan kalau salat menghadap kiblat, maka adzan pun harus disunahkan menghadap kiblat. Itu memang lafadznya secara khusus ketika adzan harus menghadap kiblat memang tidak ada, tapi ijtihadnya Imam Syafi'i, kalau seandainya orang sholat itu memang menghadap kiblat, mengapa tidak ketika adzan menghadap kiblat? Ini karena panggilan sholat sama juga dengan orang sholat yang menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat ini apa hukumnya? Orang sholat menghadap kiblat itu hukumnya apa? Kalau tidak menghadap kiblat, kalau sengaja dia tahu menghadap kiblat, dia sengaja tidak menghadap kiblat, tidak sah sholatnya. Karena ini syarat. Syaratnya memang harus menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat tidak sah sholatnya. Kalau dia tahu lalu dia sengaja tidak menghadap kiblat. Tapi kalau seandainya dia di hutan, tidak ada arah, mungkin tidak tahu persis bagaimana arahnya, nggak ada kompas, nggak ada penunjuk arah, mungkin mendung, matahari nggak kelihatan, dia mau sholat sudah semampunya dia menghadap ini, kira-kira ini sudah arah kiblat. Karena memang kita pakai dalil yang umum, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, wa haitsuma kuntum, kemanapun kalian mengarah, menghadap, maka menghadaplah ke situ. Wallu wujuhakum, kemana saja. Insyaallah fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian mengarahkan wajah kalian, maka disitulah kalian berhadapan dengan Allah. Ya, kalian berhadapan dengan Allah. Baik. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan, fa in zala 'anil qiblati bi badanihi kulli aw sarafa wajhahu fil adani kulli aw ba'dihi karitu lahu wa la i'ada alaihi. Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya badannya geser atau wajahnya geser semuanya, badannya geser, wajahnya geser, atau sebagian saja, mungkin badannya belok ke sini tapi wajahnya begini misalnya, atau wajahnya lurus tapi badannya bengkok ke sana begini misalnya, bisa kata-kata itu. Ya, misalnya salah satunya dia bengkok misalnya, sebagian bengkok, karihtuhu lahu, ini aku tidak suka, kata Imam Syafi'i. Wala i'ada alaihi, tapi tidak diulangi, adzannya tetap sah, cuman saya tidak suka saja. Wa uhibbu an yakuna al-muadzin ala taharatis shalah, demikian juga seorang muadzin hendaknya beliau senantiasa di atas suci, kesucian, dia tetap berwudu. Ya. Wa uhibbu an yakuna al-muadzin ala taharatis shalah, saya suka kalau dia adzan dalam keadaan bersuci. Fa in adzana junuban aw ala ghairi wudu'in karitu lahu wa lam yu'id. Namun kalau seandainya dia adzan dalam keadaan junub, belum mandi wajib, atau tidak dalam keadaan berwudu, maka aku benci itu, tapi aku tidak suruh diulangi. Jadi orang adzan dalam keadaan junub atau masih belum suci itu tidak ada masalah, tidak harus suci, tetap sah adzannya. Tapi kata Imam Syafi'i, aku benci saja, karena ini dalam rangka ibadah. Wa kadzalika amuruhu fil iqamah bi istiqbalil qiblah wa an yakuna tahiran. Demikian juga kalau dia iqamah, saya suruh dia menghadap kiblat, wajah dan badannya menghadap kiblat. Demikian juga dalam keadaan suci.
Masa so iqamah masih belum suci lagi? Ya. Ini orang mau iqamah masih belum suci, apalagi belum mandi wajib lagi. Ya. Fa in kana fil halaini kilahuma ghairu tahirin karituhu lahu wa huwa fil iqamati ashad. Ya. Dan apabila dalam dua keadaan, baik adzan maupun iqamah, dia dalam keadaan tidak suci, maka aku benci. Apalagi ketika dalam keadaan iqamah dia belum suci, itu aku benci sekali, lebih parah lagi kata dia. Kata Imam Syafi'i, ketika lagi pas iqamah dia masih belum suci, itu lebih aku tidak suka. Kalau adzan masih mendingan, walaupun dia benci tapi masih ringan lah. Tapi kalau iqamah masih belum suci, ini lebih parah kata Imam Syafi'i. Li'annahu yuqimu fa yusallin nasi wa yansarifu anhum. Kenapa? Karena masa dia iqamah menyuruh orang sholat, dia masih belum sholat, dia harus keluar dulu. Fayakunu aqallu ma sana' an 'arrada nafsahu lit-tuhmati bil istighfaf. Karena perbuatan dia seperti itu seakan-akan meringan-ringankan masalah. Ini bisa menimbulkan kecurigaan, tuduhan mereka. Ini kayak orang meremehkan masalah ini. Masa habis adzan dia keluar. Ini jangan sampai dia buka kesempatan celah orang menuduh dia yang macam-macam. Ya, ini kayak orang tidak memuliakan sholat, tidak mengagungkan sholat, masa habis sholat, habis qomat langsung keluar. Ya. Wa akrahu adzanahu junuban, dan aku benci ketika dia adzan dalam keadaan junub, li'annahu yadkhulul masjida wa lam yu'adzan lahu fi dukhuli illa 'abiri sabil wal mu'adzin ghairu 'abiri sabilin mujtaz. Karena ketika orang masuk masjid mau sholat masih dalam keadaan junub, orang yang junub itu lewat masjid, masuk masjid saja tidak boleh lama-lama di situ. Ya, dia lewat saja itu tidak illa abiri sabil, kecuali dia cuma lewat sekedar saja itu boleh. Tapi kalau dia mau lama-lama, orang junub ini tidak boleh lama-lama di masjid, sebagaimana orang haid juga. Ya, orang haid juga. Maka ketika dia adzan, ini jelas-jelas dia lama-lama di situ. Orang lewat saja yang dibolehkan kalau cuma sekedar lewat. Tapi kalau mau lama-lama, ini yang aku benci kata Imam Syafi'i. Walau ibtada'a bil adani tahiran thumma intaqadat taharatuhu bana ala adanihi. Nah, ini kondisi, perhatikan. Kalau seandainya, karena Imam Syafi'i sangat menganjurkan kalau adzan dalam keadaan suci. Sekarang posisi dia lagi adzan kentut, batal. Apa yang harus dia lakukan? Karena memang tidak wajib kan? Ini sunnah. Bana ala adanihi, nggak apa-apa, lanjutkan. Ya, walaupun dia pas lagi adzan kentut, lanjutkan. Ya, sebelumnya sudah suci, lalu kentut, lanjut. Walam yaqta'hu, tidak usah diputus. Tsumma tatahhara idza faragha minhu, nanti kalau selesai adzan dia bersuci. Wasawa'un man taqadat bihi taharatuhu fi an yabniya janabah. Demikian juga kalau seandainya wudunya batal karena dia misalnya junub, misalnya wudunya batal karena junub, au ghairaha fa in qata'ahu thumma tatahhar thumma raja'a bana ala adanihi. Ya, misalnya walau ista'nafa kana ahabba ilayya. Sama juga dengan orang yang junub. Kalau seandainya dia pas adzan dia baru ingat masih junub, kan ada orang lupa, misalnya dia karena mungkin sudah terlambat adzan, dia belum mandi junub nih, ini sudah adzan nih, dia belum adzan, kebetulan dia muadzin kan, langsung cepat-cepat adzan. Dia lupa kalau dia memang sudah masih junub, dia adzan. Pas lagi tengah adzan dia ingat, masih junub, nggak apa-apa, lanjutin saja. Ya, baik. Ini perlu
diketahui ya. Jadi nggak usah takut kalau seandainya memang adzan dalam keadaan masih belum suci. Ya, kalau memang belum suci nggak ada masalah. Tapi ini dibenci, lebih bagus, lebih baik kalau seandainya sudah bersuci. Kalau Imam Ahmad memang tidak mensyaratkan ibadah-ibadah yang seperti ini itu harus suci, karena memang yang wajib bersuci itu cuma sholat, tawaf, apalagi baca Al-Quran. Itu yang wajib harus suci. Selain dari itu nggak ada masalah. Baik. Dua menit lagi saya tambahkan ini sepenggal bab pendek saja. Imam Syafi'i mengatakan bab ar-rajulu yu'adzin wa yuqimu ghairu. Bagaimana hukumnya muadzin, ada yang muadzin tapi yang qomat orang lain. Imam Syafi'i mengatakan wa idza adzana ar-rajul ahbabtu an yatawalla al-iqamah. Kalau ada seseorang adzan maka aku suka kalau dia yang iqamah. Bi syai'in, ya, yurwa fihi anna man adzana aqamah. Karena ada sebuah hadis riwayat mengatakan alladzi yu'adzin fahuwa yuqim. Siapa yang adzan dialah yang iqamah. Ya, hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan hadis ini sahih insyaallah. Tapi memang tidak wajib. Ya, nanti tidak kita dengarkan penjelasan beliau. Wa dzalika wallahu taala alam annal muadzin idza uniya bil adzan duna ghairihi fahuwa aula bil iqamah. Kalau seandainya seorang muadzin dia yang ditugaskan adzan, maka dialah yang bertanggung jawab juga untuk iqamah. Tapi kata Imam Syafi'i tadi ahbabtu, ya, aku suka kalau dia yang iqamah. Tadi tidak wajib, ya, tidak wajib. Wa idza aqama ghairuhu lam yakun yamtani' min karahiyati dzalik. Dan kalau seandainya orang lain yang iqamah tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Walaupun sebenarnya apa ya, lam yamtani' karahiyatu, artinya dia tetap tidak disukai kata Imam Syafi'i, cuman memang enggak ada masalah. Wa in aqama ghairuhu ajza'ahu insyaallah. Dan kalau seandainya memang orang lain yang iqamah, maka tetap sah iqamahnya, ya, tidak wajib harus yang adzan. Wallahu alam. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menambah ilmu, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.